Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mardia dari SD Negeri 066 Pikabata. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Definisi pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup dari pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, dalam kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Misalnya, pada kegiatan ekstrakurikuler, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan yang dijadwalkan, membaca bersama, maupun pada seminar dan pelatihan. Kedua, terintegrasi dalam pembelajaran. Kompetensi sosial emosional diimplementasikan dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Hal ini akan tergambar dalam RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang disusun oleh guru. Yang ketiga, protokol sebagai budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah, dan lain-lain. Kompetensi sosial emosional yang pertama, pengenalan emosi, mengelola emosi dan fokus, empati, resiliensi atau daya lenting. Hal ini terkait dengan ketangguhan seseorang. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional dalam modul pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri yang terkait dengan mengenal emosi dasar, yaitu takut, marah, jijik, kaget, sedih, dan bahagia. Yang kedua, pengenalan emosi dan fokus. Ini dapat diimplementasikan dalam strategi pembelajaran STOP, yaitu berhenti. Dimaksudkan agar kita menghentikan apapun yang sedang kita lakukan. Tarik nafas dalam, amati apa yang kita rasakan, apa yang terjadi pada tubuh, kemudian buang napas perlahan-lahan. Mari kita memilih, mari kita mengamati pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan, dan mari kita fokus pada pilihan yang dianggap paling terbaik saat ini. Terakhir, lanjutkan. Latihan selesai, mari kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Yang ketiga, empati. Melatih empati itu dapat dilakukan dengan menaruh perhatian pada perasaan orang lain. Apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang mungkin akan dia lakukan, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama. Maka dari itu, berpikir sebelum berbicara atau bertindak, meyakini bahwa setiap orang berbeda, menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan.
Keempat, resiliensi, yaitu kemampuan individu untuk merespon tantangan atau trauma yang dihadapi dengan cara-cara sehat dan produktif. Tahap 1, pikirkan ketika Anda menghadapi permasalahan dengan tantangan yang berat. Kemudian pada tahap 2, identifikasi. Siapa orang-orang yang dapat menjadi sandaran ketika kita merasa terpuruk. Tahap 3, strategi. Strategi apa yang akan digunakan untuk membantu diri mengatasi pemikiran atau perasaan negatif. Keempat, identifikasi. Identifikasi karakter atau kebijakan yang membuat kita dapat bertahan dan dari kesulitan, dan bagaimana kita tetap dapat melangkah untuk maju. Tahap 5, identifikasi perilaku mencari bantuan yang pernah dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. 3 hal yang menjadi sumber resiliensi individu. Yang pertama, I have. Saya memiliki. Ini sangat berhubungan dengan besarnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang saya miliki. Yang kedua, I am. Saya adalah. Sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan dalam hati. Hal ini terkait dengan perasaan, sikap, dan keyakinan masing-masing individu. Yang ketiga, I can. Saya dapat. Sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan masalah menuju kekuatan diri. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengevaluasi situasi. Apa tujuan yang akan dicapai? Yang kedua, menganalisis alternatif pilihan. Apakah ada pilihan yang berbeda? Apakah aku mengetahui konsekuensinya? Yang ketiga, mempertimbangkan konsekuensi diri masing-masing terhadap diri sendiri dan orang lain. Mengapa aku memilih itu? Apakah itu keputusan yang terbaik? Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Keterkaitan dengan modul lain yang telah dipelajari. Emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Guru dengan segala kekuatan dan potensi yang dimilikinya membangun kolaborasi untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif diharapkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh diharapkan dapat mewujudkan well-being ekosistem sekolah. Murid yang memiliki well-being yang optimal sangat berpotensi mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi dan berkontribusi besar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.